hasil ruang kolaborasi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kelompok kami Desnita, Ari Desman, Heri Nenggolan, dan saya Epi. Sumber berharga yang dimiliki semua guru adalah saling bergantungan satu dengan yang lain. Tanpa kolaborasi, maka pertumbuhan diri kita dibatasi oleh pandangan diri kita masing-masing. Studi kasus dilema etika sepatu di Pilok. Pak Ari adalah seorang guru di salah satu SMA negeri di Pekanbaru yang selalu disiplin dan tegas mengenai peraturan sekolah. Seorang siswa yang bernama Doni datang terlambat dan menghadap kepada Pak Ari. Pada saat bersamaan datang kepala sekolah berdiri di samping Pak Ari. Di saat Pak Ari menanyakan mengapa Doni terlambat, kepala sekolah langsung melihat ke sepatu Doni yang berwarna hitam ada bercak putihnya. Lalu kepala sekolah meminta Doni membuka sepatunya dan memerintahkan Pak Ari untuk menyimpan di gudang sekolah, serta mengingatkan supaya tidak dikembalikan dan memproses Doni sesuai peraturan sekolah. Setelah kepala sekolah pergi, Pak Ari menanyakan Doni, "Mengapa sepatumu ada bercak putih?" Jawab Doni, "Karena tidak ada sepatu yang lain, Pak. Jadi saya cat pilok dan karena sudah luntur karena hujan." Doni pun memohon kepada Pak Ari supaya dikembalikan sepatunya. "Pak, saya tidak punya uang untuk membeli sepatu lagi. Dan ayah tidak bekerja lagi selama pandemik ini. Tolonglah, Pak." Doni pun terus memohon sambil menangis supaya sepatunya dikembalikan. Doni berjanji sepatunya akan dicat kembali agar hitam semua. Dalam hati Pak Ari ada rasa iba melihat Doni menangis sambil berlutut. Pak Ari tahu Doni anak yang rajin dan pintar di sekolah. Semua teman banyak yang menyukainya. Bagaimanakah sikap yang diambil Pak Ari? Prinsip apa yang mendasarinya? Dilema apa yang sedang dihadapi Pak Ari? Mengapa? Analisis studi kasus. Pertama, apakah keputusan dan tindakan Pak Ari terhadap kasus Doni? Sesuai peraturan sekolah harus memakai sepatu hitam demi keadilan tanpa terkecuali. Namun, Doni tidak memiliki uang untuk membeli sepatu sehingga dicat warna hitam. Karena hujan, cat pilok luntur. Walaupun terlambat, Doni tetap semangat untuk sekolah. Kedua, prinsip apa yang dipakai Pak Ari menyelesaikan kasus Doni? Di satu sisi peraturan wajib dijalankan, namun untuk Doni diberikan jalan keluar jika orang tua datang dan sepatu harus dicat hitam semua. Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Ketiga, paradigma mana yang diambil Pak Ari? Prinsip berpikir apa yang dipakai Pak Ari? Ya, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini adalah nilai kebenaran dengan nilai kasih sayang dan kepedulian. Yang terlibat dalam kasus ini adalah Pak Ari, kepala sekolah, dan Doni, siswa. Fakta yang relevan dalam kasus ini adalah seorang siswa yang bernama Doni tidak mematuhi peraturan sekolah untuk menggunakan sepatu berwarna hitam ke sekolah. Untuk menguji benar dan salah, kasus ini tidak terdapat pelanggaran hukum. Peraturan sekolah wajib diterapkan. Dalam kasus ini tidak ada pelanggaran kode etik profesi guru, dan kasus ini berdasarkan perasaan intuisi ada yang salah. Dalam kasus ini, berdasarkan perasaan dan intuisi ada yang salah, seharusnya keputusan yang diambil membantu siswa yang menyelesaikan masalah sepatu yang dipilok oleh Dodi. Keputusan yang diambil oleh pihak sekolah sudah tepat karena memutuskan sepatu anak tersebut akan dikembalikan jika orang tua berkenan untuk datang ke sekolah dan diselesaikan. Ada penyelesaian yang kreatif. Keadaan siswa tersebut perlu diperhatikan. Dalam kasus ini Doni sudah menyampaikan keluh kesahnya kepada Pak Ari bahwa orang tuanya tidak bekerja lagi dan tidak cukup uang untuk kembali membeli sepatu baru. Bahan refleksi, keputusan yang diambil sudah tepat untuk menahan sepatu Doni. Ada nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan, yaitu tanggung jawab sebagai guru. Idealnya tanggung jawab untuk tetap menanamkan nilai-nilai
kebajikan kepada siswa agar sekolah kondusif dan terpelihara budaya positif di warga sekolah. Laporan hasil pengamatan. 1. Kasus yang diambil sudah mengandung unsur dilema etika. Kasus ini sudah memuat paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kasus ini sudah memuat prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Kasus ini sudah menampilkan 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. 5. Kasus ini sudah memuat hal menarik dan kreatif, yakni memperhatikan keadaan siswa. 6. Telah diberikan masukan rekan kelompok. Pertanyaan rekan kelompok 2, Juleni, bagaimana jika anak tersebut bicara kepada temannya dan mengatakan boleh dikembalikan sepatu asalkan datang orang tuanya ke sekolah? Ya, biasa saja. Justru dengan demikian, siswa lain akan mawas diri supaya orang tuanya tidak datang ke sekolah dan pasti mereka tidak akan mau melakukan kesalahan kembali. Pertanyaan dari Bu Tania, setuju diambil berbasis rasa peduli karena siswa tersebut tidak mampu dipanggil orang tuanya karena yang bertanggung jawab adalah orang tua dalam menyekolahkan dan untuk mengetahui keadaan siswanya yang mengalami masalah, keadaan anaknya yang mengalami masalah. Investigasi trilema program siswa peduli, kumpulkan uang sumbangan ketika ada santunan diberikan oleh guru PAI kepada siswa yang sangat membutuhkan. Ibu Yesi, keputusan harus dipertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Peraturan harus ditaati, bisa juga peraturan dibengkokkan sesuai rasa peduli. Berarti ada 2 yang digunakan, prinsip peraturan dan rasa peduli. Tanggapan rekan, Bapak Ari, ini sering dialami tingkat SMA maupun SMP atau SD. Yang hobi sepatu putih dari sinetron, anak-anak menggunakan sepatu putih, orang tua tidak tahu. Jadi dipanggil orang tua agar ditanya apakah orang tua tahu sepatu anaknya putih. Alasan orang tua bahwa tidak tahu anaknya pakai sepatu putih. Dan orang tua pun pasti untuk mematuhi peraturan di sekolah anaknya. Ada program menggalang dana untuk siswa yang tidak mampu untuk diperhatikan agar dapat meringankan siswa dalam belajar. Kesimpulan untuk menghindari kebohongan anak, dipanggil orang tua agar diingatkan kesepakatan awal di sekolah. Itulah supaya siswa juga memiliki nilai-nilai rasa tanggung jawab untuk dilema etika. Ini diskusi hari ke-1 daring. Foto diskusi hari kedua daring. Ya, terima kasih. Seperti Pak Nadiem Makarim 2020. Beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan yang transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Demikian, terima kasih.